Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas aritmatika sosial bagian 3 untuk bruto, tara, dan neto. Kita akan ke pengertiannya terlebih dahulu. Jadi di sini kalau neto itu diartikan sebagai berat dari suatu benda tanpa bungkus. Nah, ini tanpa bungkus ya. Neto juga dikenal dengan istilah berat bersih ya. Jadi kalau neto itu dikenal dengan berat bersih. Misal dalam pembungkus suatu snack tertulis kan netonya itu 300 gram. Ini bermakna bahwa berat snack tersebut tanpa plastik pembungkusnya adalah 300 gram ya. Jadi kalau misalkan ada snack nih ya, ada snack. Kalau misalkan ada bacaan di sini netonya itu 300 gram ya. Nah, berarti kalau tanpa plastiknya aja atau cikinya saja misalkan ya, ini ciki ya. Itu 300 gram ya. Oke. Nah, kita lanjut lagi ke bruto. Bruto diartikan sebagai berat dari suatu benda bersama pembungkusnya ya, bersama pembungkusnya. Bruto juga dikenal dengan istilah berat kotor. Nah, berat kotor apa? Berarti si pembungkusnya sama si snacknya ya. Dan ini semua disebutnya dengan bruto. Oke, sekarang tara. Diartikan sebagai selisih bruto dengan neto ya. Oke, diketahui pada bungkus snack tertuliskan brutonya itu 350 gram. Sedangkan netonya atau berat bersihnya itu 30 gram. Ini berarti bahwa taranya adalah 50 gram. Atau secara sederhananya berat pembungkusnya dari snack tersebut tanpa isinya. Jadi sih bungkusnya doang tanpa isinya. Oke, kita akan lihat ilustrasinya seperti ini ya. Ini ada beras ya, beras. Nah, ini kita sebut dengan bruto. Bruto itu adalah gabungan antara pembungkus dengan isinya ya. Sedangkan tara itu hanya bungkusnya saja dan neto itu adalah berat bersih. Berat bersih apa? Bendanya ya. Hanya si berasnya itu tersebut. Oke. Jadi kalian udah paham, lihat dari ilustrasinya seperti ini. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini adalah rangkuman semua materi dari aritmatika sosial. Ada bruto berat kotor, neto berat bersih, dan tara berat wadah atau berat pembungkusnya. Nah, di sini juga ada rangkumannya. Bruto itu neto ditambah dengan tara. Sedangkan persentase bruto ya neto atau berat bersih bagi dengan 100% dikurang persenan taranya. Oke, brutonya itu kalau kita mencari neto itu ada dua ya. Bruto dikurang tara atau bruto dikali 100% dikurang 100% tara. Begitu juga persentase neto. Kalau untuk mencari persentase neto, itu neto dibagi dengan bruto dikali dengan 100. Nah, tara, kalau untuk mencari tara ya, untuk mencari tara itu bruto dikurang dengan neto. Kalau untuk mencari tara lagi, bisa menggunakan persentase tara dibagi 100 dikali dengan bruto. Persentase tara. Nah, persentase tara sama dengan tara dibagi bruto dikali dengan 100%. Harga bersih atau neto dikali harga persatuan berat. Oke. Dalam mengaplikasikan pemahaman tentang bruto, neto, dan tara, seringkali terkait dengan harga suatu benda. Dalam kasus tersebut, kita harus bisa menentukan pilihan mana yang lebih menguntungkan. Oke, kita akan lihat contoh soalnya ya. Mari perhatikan kasus berikut. Jadi Adi berbelanja sampo ke suatu minimarket. Adi melihat ada 3 jenis kemasan sampo untuk merek yang akan dibeli. Kemasan pertama bertuliskan netonya itu 70 ml dijual dengan harga Rp5.000. Kemasan kedua tertulis netonya itu 140 ml dijual dengan harga Rp9.000. Kemasan ketiga tertulis dengan netonya itu 210 mm dijual dengan harga
Rp13.000. Seandainya uang yang dibawa oleh Adi tidak cukup untuk membeli ketiga pilihan sampo tersebut, manakah yang sebaiknya dibeli oleh Andi? Yang pertama-tama kita harus terlebih dahulu menuliskan isi ya. Kalau neto itu isi, maka 70, 140, 210. Harganya kita tulis lagi 5.000, 9.000, 13.000. Nah, kalau untuk mencari mana yang lebih murah ya, oke, maka harganya dibagi dengan isinya ya. Harga dibagi dengan isi berarti 5.000 dibagi dengan 70 itu sama dengan 71,43 ya. Begitu juga dengan yang pilihan kedua, begitu juga dengan pilihan yang ketiga. Nah, sekarang bagaimana cara mengambilnya ya? Untuk cara mengambilnya, jika kita memahami makna neto tersebut, tentu kita akan bisa menentukan sampo mana yang termurah dilihat dari isi dan harganya ya. Nah, kalau kita mau milih dari ketiga ini, tentu saja kita akan memilih yang nomor berapa coba? Yang nomor 3 ya. Karena yang 3 itu adalah yang paling kecil ya. Seperti itu adik-adik. Oke, kita lanjut lagi ya. Kalau dia disebutnya paling murah ya, dia harus beli yang nomor 3. Kita lanjut lagi. Istilah bruto tidak hanya digunakan untuk menyatakan berat kotor atau jumlah antara neto dan tara suatu barang, namun juga digunakan pada dunia perpajakan, yaitu penghasilan bruto atau penghasilan kotor ya. Penghasilan bruto adalah penghasilan dalam suatu periode waktu, hari, bulan, tahun, yang belum dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh penghasilan tersebut seperti bahan baku, upah, iklan, transportasi, dan lain-lain. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, di sini ada pernyataan neto itu lebih berat daripada bruto. Nah, kalau kita lihat dari ilustrasi yang tadi ya nih, ilustrasi yang ini. Nah, bruto itu berat kotornya, tara itu berat bungkusnya, dan neto itu isinya. Oke? Atau kalau kita singkat dengan BTN ya. Itu lebih mudahnya. Oke? Kita lanjut lagi. Kalau kita tadi singkat B sama dengan T plus N ya, maka neto lebih berat dari bruto ya. Neto lebih berat daripada bruto, sedangkan ini aja ada tanda tambah dengan si taranya. Tentu saja pernyataannya apa? Pernyataannya salah. Alasannya apa? Karena neto hanya isi bersih saja, sedangkan bruto adalah berat dari isi bersih plus kemasan ya. Jadi bruto itu isi bersih plus kemasan ya. Kalau T itu kita sebut kemasan atau pembungkus. Ini adalah isinya. Oke. Neto lebih berat dari tara. Neto lebih berat daripada tara ya. Nah, kasus seperti ini ya, kasus seperti ini itu mempengaruhi juga. Kalau kita melihat dari barang yang kayak beras, gula mungkin ya, itu pernyataan ini benar. Akan tetapi kalau kita lihat dari sudut parfum ya, kalau kalian punya, Bapak akan sebutin mereknya ya. Mereknya itu Bellagio. Nah, Bellagio, di mana ya berat si tempatnya ini kan parfum ya. Ini parfum. Beratnya ini kan kaca. Karena kaca berat banget ya. Itu bisa sampai 100 ya. Sedangkan isinya saja ya, isinya saja itu hanya 50 ml ya. Nah, pada kasus tertentu
pernyataan ini ya, jadinya pernyataan ini salah. Nah, itu kalau pendapat Bapak. Bapak menemukan ada neto ya, ada neto lebih berat daripada Tara, itu pernyataan itu salah ya. Oke. Nah, itu kalau yang menurut Bapak. Jadi Bapak udah ketemu nih benda apa di kehidupan sehari-hari yang menyatakan bahwa ada juga kemasan yang lebih berat daripada si Tara, begitu ya. Oke, nah, kita lanjut lagi. Bruto lebih berat daripada neto. Oke, ini pernyataannya benar ya. Pernyataan benar. Nah, oke, kita lanjut lagi. Bruto lebih berat dari Tara. Oke, ini juga benar ya, karena kan Tara itu harus ditambah dengan si netonya. Maka tentu saja si brutonya aja berdiri sendiri di sebelah kiri ya. Maka pernyataan ini benar. Sekarang, Tara lebih berat daripada neto. Tara itu kan kemasan. Nah, ini benar ya. Tara lebih berat daripada bruto. Nah, ini pernyataan salah. Karena kan Tara kemasan. Bruto itu berat dengan ditambah isinya ya. Pernyataan salah. Nah, yang harus ketahuin yang ini kenapa sih kita berbeda ya dengan yang lain? Karena kita melihat dari sudut parfum Pelagio ini ya. Kalau kalau kalian lihat bungkusnya itu ya atau tempatnya itu berwarna biru seperti itu. Oke. Begitu juga dengan tabung gas. Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang ayo kita berlatih 6.3. Nah, kita langsung saja ke latihan soalnya. Di sini yang pertama, suatu benda memiliki bruto 5 kg dan netonya 4,5 kg. Tentukan taranya. Oke, kita mencari tara nih. Diketahui brutonya itu 5 kg. Neto 4,5 kg. Yang ditanyakan adalah si caranya. Caranya itu berapa? Oke. Kita akan jawab yang ditanyakan tara. Oke, berarti kita harus mencari tara ya. Ini bruto, ini persentase, ini neto. Berarti yang bruto ini ya. Nah, ternyata rumus tara itu bruto dikurang dengan tara. Oke. Berarti bruto dikurang dengan neto. Sininya tara. Brutonya tadi 5 ya. Netonya 4,5. Jadi 5 dikurang 4,5 rumusnya 0,5. Oke, jadi tara benda tersebut ya, tara benda tersebut adalah 0,5 kg. Oke, selesai ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Suatu benda memiliki netonya itu 10 kg. Taranya ya, taranya itu 500 gram. Tentukan bruto benda tersebut. Oke, kita lihat ya bahwa ini kilo, ini gram. Dan kita harus ubah terlebih dahulu ke mana? Ke kilogram ya. Nah, kita harus tahu dulu nih. 1 gram itu sama dengan 0,001 kilogram. Oke. Jadi kalau misalkan 500 gram ya dikalikan dengan 0,001 dikali 500 sama dengan kilogram, maka di belakang 0 ada 2, berarti kita coret ya, kita coret. Maka tinggal 0,1 dikali dengan 5 kg. Jadi
0,5 kilogram. Oke. Nah, sekarang kalau untuk mencari bruto ya, ini tara ya, kita udah ketemu nih taranya 0,5 kilogram. Brutonya, rumus bruto apa? Neto ditambah dengan tara. Oke, neto ditambah dengan tara. Netonya tadi 10 kg, taranya itu 0,5. Jadi berapa? 10,5. Oke, jadi berat benda tersebut ya, berat, atau kita bisa bilang berat bruto benda tersebut adalah 10,5 kg. Oke, kita lanjut lagi ya ke nomor 3. Untuk nomor 3, suatu benda memiliki brutonya itu 6 kg. Brutonya 6 kg. Netonya atau N itu 5.500 gram. Sama seperti tadi ya, kita harus merubah dulu dari dari gram ke kilogram. Yang ditanyakan adalah taranya. Taranya itu berapa? Oke. Sekarang kita rubah terlebih dahulu nih si N-nya ya. 1 gram itu sama dengan 1/1000 kilogram. Oke. Nah, selanjutnya kalau dia 5.500 sama dengan 5,5500 per 1000 kilo ya. Nah, ini nolnya coret, ini nolnya coret. 55 dibagi dengan 10 itu nol yang ini nantinya akan menjadi koma ya, seperti itu. Maka akan menjadi 5,5 kilogram. Nah, oke, taranya udah ketemu nih. Netonya udah ketemu ya, 5,5. Sekarang untuk mencari tara, kalian lihat di rumus ini, tara itu bruto dikurang dengan neto. Tara dengan bruto dikurang dengan neto. Brutonya 6 kilo, netonya 5,5. Jadi taranya 1,5, bukan 1,5 ya, 0,5. Jadi tara benda tersebut adalah berapa? 0,5 kilogram. Oke, selesai ya nomor 3. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 4. Di sini kita akan melengkapi tabel berikut. Jadi di sini kita udah ketahuin bruto sama netonya. Nah, kita akan mencari taranya ya. Ini untuk yang pertama. Nah, taranya adalah rumusnya bruto dikurang neto. Berarti kalau misalkan ini kita buat yang pertama ya, bruto dikurang dengan neto. Ini kan sama dengan tara ya. Jadi kalau kalian mau menulis lengkap gini deh. Tara sama dengan bruto dikurang dengan neto ya. Brutonya 50, netonya 49. Jadi taranya 1 kilo ya. Berarti taranya 1. Sekarang persentase netonya. Oke, untuk persentase netonya kalian lihat persentase neto. Nah, ini ya. Neto dibagi bruto ya. Kalau ini kita dua ya. Kita singkat PN ya. Kita singkat PN, persentase neto. Rumusnya apa? Rumusnya neto dibagi dengan bruto ya, dikali dengan 100%. Oke. Netonya tadi 49, brutonya 50 dikali 100%. Nah, ini bisa kita coret jadi 20 ya, kan 100 dibagi 50. Oh, 2 maaf. 2 ya. Kirain 1000%. Oke, kita lanjut lagi. 49 dikali dengan 2. Nah, 49 dikali dengan 2 98. Jangan lupa persennya ikut ya. Jadi persentase netonya 98%. Sekarang persentase taranya atau kita sebut dengan PT ya. Jadi ini PN, ini PT.
Oke, persentase tara. Kita lihat lagi di rumus mana ya persentase tara. Nah, persentase tara itu rumusnya apa? Tara dibagi dengan bruto dikali dengan 100%. Tara dibagi dengan bruto dikali dengan 100%. Taranya tadi berapa? Taranya 1 kilo. Brutonya 50 dikali dengan 100%. Ya, kehapus ya. Dikali dengan 100%. Kita tulis lagi deh ya. Ini tadi 1 kilo, ini 98%. Yang persentase taranya tadi PT-nya ya. Ini PT, ini PN. Ini PT-nya. PT sama dengan tara dibagi dengan bruto dikali dengan 100%. Oke, kita lihat ini ya rumusnya. Ini kan tara doang, ini nih yang persentase tara. Nah, taranya tadi 1 per brutonya 50 dikali dengan 100%. Oke, ini coret tinggal 2 ya. Jadi taranya berapa persentase taranya? 2%. Atau kalau mau lebih gampang, neto 100% dikurang neto ya. Kita lanjut lagi. Sekarang ini yang keempat ya. Ini 4. Oke, neto. Untuk mencari neto ya, rumusnya apa? Bruto dikurang dengan tara yang ini ya. Bruto dikurang dengan tara. Brutonya berapa? 25. Taranya 0,5. Jadi berapa kalau dikurang? 24,5. Oke, kita tulis ya. 24,5. Sekarang untuk yang PN-nya atau persentase netonya. PN-nya kita menggunakan yang ini ya. Neto dibagi dengan bruto dikali dengan 100%. Oke. Nah, netonya berapa netonya? Netonya tadi 24,5. Brutonya 25 dikali dengan 100. Nah, 100 dibagi dengan 25 bisa ya menjadi 4. Maka 24,5 dikali dengan 4% sama dengan berapa? 98%. Ya. Oke. Maka bisa kita tulis ini 98%. Tentu saja pasti persentase taranya ini 2%. Kita akan cek ya. 6 PT per TB dikali 100%. Taranya, oke, taranya tadi 0,5. Brutonya 25 dikali dengan 100%. Ini coret tinggal 4. Berarti 0,5 dikali dengan 4%. 0,5 ini sama aja kayak setengah dikali dengan 4%. 4 bisa dibagi dengan 2 ya, maka menjadi 2. Nah, berarti 1 dikali dengan 2% sama dengan 2%. Beneran ya? Oke. Nah, seperti itu. Kita akan lanjut lagi untuk yang ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ke-7 ya. 7. Oke. Kita hapus ya. Untuk yang ke-7. Yang penting kita udah tahu bagian yang sininya. Bagaimana kalau 150 itu gram? Taranya kan tara, 150-nya itu gram. Oke. Kita akan rubah menjadi ke kilogram ya. Berapa kilogramnya? Ya. Oke, itu menjadi tanda tanya. Dari 150 gram menjadi kilo itu berarti bisa kita bagi dengan 1000 ya. Berarti 150 dibagi dengan 1000 kilogram. Maka coret 0, coret 0. Nolnya ada 2, maka kita tulis dulu sini 15. 1, 2, tambahin 0. Nah, seperti ini ya. Jadi kilogram. Oke, kita baru ke yang 7 nih. Bruto. Neto plus tara. Netonya 1,85
ditambah dengan 0,15. Ini gram ya, ini gram, nanti juga berarti ini gram. Jadi berapa? 2 kilogram. Oke, berarti di sini 2 kilogram. Sekarang persentase netonya. Atau ini yang ke-8 ya. Persentase neto. Persentase netonya itu kan berarti N per B dikali dengan 100%. Netonya itu 1,85 dibagi dengan bruto 2 kg ya, dikali dengan 100%. Oke, maka berapa? Kalau ini dicoret menjadi 50 ya. Berarti 1,85 dikali dengan 50%. Jadi 92,5%. Oke. Sekarang untuk yang persentase tara ini, kalau kita udah bisa tahu ya, 100 dikurang 92,5 ya tentu saja 7, berapa? 7,5 apa 7,25? Kita akan cek ya. Untuk 9 persentase tara. T per B dikali dengan 100%. Taranya 0,15 dikali dengan 100%. Yang tadi bawahnya brutonya berapa? 2 kg. Oke, kita akan mulai ya pembagiannya. 0,15 dibagi dengan 2 ya, dikali dengan 100%. Nah, ini aja udah 50. Kan 0,15 dikali dengan 50% itu akan menjadi 0, bukan 0 ya, tapi 77,5%. Itu seperti ini ya. 7,5%. Oke. Benar ya ternyata. Berarti kalau misalkan persentase setara ini 100% ya, PT. 100% dikurang persentase neto ya. Bisa kita simpulkan seperti itu. Nah, selanjutnya kalau kita cari lagi misalkan ini nomor 10 ya. Kita buat nomor 10. Neto itu kan rumusnya bruto dikurang dengan tara. Brutonya 6, taranya nah 120 kg. Kalau tadi 150 aja 0,15 kg, berarti kalau 120 maka menjadi 0,12 ya. Dan jawabannya berapa? 5,88 ya. 5,88. Oke. Kita lanjut lagi. Untuk persentase netonya ini 11 persentase netonya. Persentase neto N dibagi dengan bruto dikali dengan 100%. Netonya 5,88 dibagi dengan brutonya tadi 6 ya, dikali dengan 100%. Nah, ini kalian menggunakan kalkulator ya. Akan menjadi 98%. Nah, berarti kalau kita akan menggunakan rumus ini ya, berarti PT ini 12 ya. PT sama dengan 100% dikurang dengan PN. Berarti 100 dikurang 98. Maka akan menghasilkan 2%. Maka di sini 2% ya. Oke, selesai deh. Nomor 4. Kita lanjut lagi ke nomor 5 ya. Di sini 5, suatu ketika Fandi berbelanja sabun mandi ke suatu minimarket. Ketika masuk di market, Fandi melihat ada 3 jenis kemasan sabun mandi untuk merek yang akan dia beli. Ringkasan kemasan dan harga masing-masing sabun mandi tersebut disajikan sebagai berikut. Nah, jadi di sini ada sabun A dengan netonya 200 ml. Harganya itu Rp8.000 ya. Andaikan Fandi ingin membeli satu sabun dan uangnya Fandi cukup untuk membeli salah satu dari ketiga sabun tersebut, berikan Fandi saran sebaiknya untuk membeli sabun yang mana. Oke, jelaskan ya. Kita akan mencari harga ya. Yang pertama nih, mencari
harga per mili ya. Berarti kalau 200 mili aja 80.000. Kalau satu berarti berapa? Maka yang pertama ya, ini untuk sabun A, harga ya, harga dibagi dengan neto. Oke, harganya 8.000 dibagi dengan netonya 200 ya. 200. Ini coret, ini coret, ini coret, ini coret. Tinggal 4. Maka 40 rupiah ya. Jadi sabun A 40 rupiah per mililiter. Oke. Nah, kita lanjut lagi untuk sabun B ya. Sabun B harga per neto. Harganya tadi 11.500 dibagi dengan 300. Ini coret ya. Maka akan menjadi harganya 38,33. Oke. Jadi sabun B Rp 38,33 per mililiter. Sekarang sabun C. Oke, untuk sabun C sama dengan harga per N sama dengan 14.000 dibagi dengan 400. Ini coret. Maka tinggal 140 dibagi dengan 4. Jawabannya berapa? Berarti 35 ya. Jadi harga sabun C ya, harga sabun C adalah 35 per mililiter. Oke. Nah, sabun mana yang harus dipilih oleh Fandi? Nah, seharusnya carilah harga yang per milinya itu paling sedikit ya. Oke. Yang paling sedikit. Jadi Fandi harus memilih sabun yang C karena paling murah yaitu 35 perak ya per mililiter. Oke, ini per mililiter. Selesai deh untuk yang nomor 5. Oke, kita lanjut lagi ya ke nomor 6. Nah, untuk nomor 6, suatu ketika Pak Hadi memberi 2 karung beras dengan jenis yang berbeda. Karung pertama tertulis netonya itu 25 kg, dibeli dengan harga 260.000. Karung kedua bertuliskan neto 25, dibeli dengan harga 280.000. Pak Hadi mencampur kedua jenis beras tersebut, kemudian mengemasinya dengan ukuran neto 5 kg. Tentukan harga jual beras tersebut agar Pak Hadi untung 20%. Oke, kita akan ilustrasikan terlebih dahulu ya. Karung pertama ya. Karung pertama itu harganya tadi 260.000 ya, ini kan beras. Oke. Tapi netonya ya, netonya ini 25 kilo. Sekarang beras karung yang kedua 280.000. N-nya adalah 25 kilo juga ya. Oke. Nah, selanjutnya Pak Hadi mencampur kedua jenis beras tersebut ya. Ternyata ini dicampur nih ya. Kita akan ilustrasikan. Dicampur menjadi netonya itu akan menjadi 5 kg. Harganya ya, harganya itu untung ya. Berarti kalau untung 20%. Nah, oke, kita akan mulai ya. Kita akan mulai mencari pertama-tama nih. Kalian lihat nih netonya yang paling atas yang kedua ya.
itu berarti 25 plus 25 ya netonya. Berarti 50 kg untuk neto yang ini ya. Oke. Selanjutnya, harga beli beras per kilo. Nah, kita akan mulai ya. Ini akan dihapus dulu ilustrasinya. Harga ya, kita tulis ini. Harga beli beras per kilo. Dimana yang pertama, harga keseluruhan ya. Ini harga keseluruhan. Tadi kan neto keseluruhan. Kalau harga keseluruhan berarti 260 ditambah dengan 280. Karena ini ratusan ribu, nolnya ada 3 ya. Maka kita buat di sini. Kalau ditambahkan berapa? Berarti 540.000 ya. Oke. Nah, harga total ya. Harga total dibagi dengan tadi total neto total ya, neto total. Neto totalnya kan neto totalnya tadi berapa? 25 ditambah dengan 25 ya. Maka 540.000 dibagi dengan 25. Maka berapa harganya? 10.800. Oke. Nah, selanjutnya berarti harga beli per kilogramnya itu 10.800. Karena akan dijual ya, dijual per kilogram, per 5 kilo, per 5 kilogram. Nah, kita akan menghitung dulu harga beli per 5 kilogram. Tadi kan ini harga beli per kilo ya, per kilo. Tinggal kalian kalikan saja. 5 dikali 10.800. Maka 54.000 rupiah. Oke. Jadi harga yang akan dijual per 50 kg adalah 54.000 rupiah. Sekarang harga jual ya. Kita akan menggunakan materi sebelumnya. 100% ditambah keuntungan dikali dengan harga beli atau HB ya. Harga beli itu HB, kita singkat ya. 100% ditambah keuntungannya. Keuntungannya tadi berapa? 20% dikali dengan harga belinya 54.000. Berarti 120% dikali dengan 54.000. Maka 120 per 100 dikali dengan 54.000. Ini coret, ini coret ya. Maka tinggal 120 dikali dengan 540. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 64.800 rupiah. Oke, kita buat kesimpulannya di sini ya. Jadi harga jual beras tersebut adalah 64.800 rupiah. Oke, selesai ya untuk nomor 6. Kita akan lanjut lagi ke soal berikutnya. Di nomor 7, suatu ketika Pak Hadi membeli 2 karung beras dengan jenis yang berbeda. Karung pertama tertulis neto 30 gram dibeli dengan harga 260.000. Karung kedua bertuliskan netonya itu 30 kg. Pak Hadi mencampur kedua jenis beras tersebut kemudian mengemasinya kembali dalam ukuran neto 3 kg. Beras campuran tersebut dijual dengan harga 33.000 per kilogram. Jika keuntungan tiap kemasan tersebut adalah 20%, tentukan harga beli beras kedua. Nah, ini sama saja kayak tadi kita yang nomor 6 ya, tetapi dibalik kita mencari harga yang karung kedua. Oke. Yang pertama ya, kita tulis dulu harga beli karung
pertama. Dengan netonya tadi ya 30 kg itu harganya 260.000. Oke. Selanjutnya neto campuran. Neto campuran. Neto campurannya 3 kilo ya. 3 kilo. Oke, selanjutnya apa lagi? Neto beras karung ya. Neto beras karung yang kedua. Itu 30 kg. Selanjutnya harga beras campuran. Harga beras campuran. Itu 33.000. Keuntungan. Nah, ini keuntungan setiap kemasan. 20 kemasan ya. Oke. Selanjutnya caranya adalah harga beli. Kalau tadi kan kita udah di belakang ya. Harga beli sama dengan 100 dibagi 100 plus untung dikali harga jual atau HC dikali kemasan. Kemasannya kan 20 ya. Oke, ini HJ ya. Harga jual. Maka HB-nya 100% dibagi dengan 100, untungnya tadi berapa persen? 20% ya, untungnya ini 20%. Maka plus 20 dikali dengan harga jual. HJ itu harga jual. Harga jualnya tadi berapa? 33.000 ya. Dijual dengan harga 33.000. Oke. 33.000 dikali dengan kemasannya 20. Oke. Maka HB sama dengan 100 dibagi dengan 120 dikali dengan 33.000 dikali dengan 20. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini bisa kita coret ya. Kita coret. Maka HB-nya adalah 550.000 rupiah. Oke, seperti itu ya. Ini baru harga beli seluruhnya. Oke, selanjutnya menentukan harga beras kedua. Harga beras kedua. Rumusnya apa? Rumusnya harga beli ya, yang ini dikurang dengan harga pertama. Harga pertamanya berapa? 260.000 ya. Berarti 550.000 dikurang dengan 260.000 akan menghasilkan 290.000 rupiah. Oke. Jadi kita bikin kesimpulan. Jadi harga beras kedua adalah 290.000 rupiah. Oke, selesai deh. Kita lanjut lagi ya ke soal berikutnya. Nomor 8. Nomor 8, seorang membeli sekarung beras yang dari toko sembako ketika ditimbang mendapatkan beratnya 25 kg. Taksiran neto beras dalam karung tersebut yang paling mendekati sebenarnya adalah, oke, kita akan menaksirnya. 1 gram aja itu kan 0,001 kg ya. Kalau 200 gram itu sama dengan 0,2 kg. Nah, neto ya, neto sama dengan bruto dikurang dengan ini T-nya 1 ya. 25 dikurang dengan 0,2 maka akan menghasilkan 24,8. Nah, taksiran terdekatnya sudah ada ya. Oke. Kita lanjut lagi ke nomor 9.
9. Seseorang membeli sekardus air mineral dengan isi 48 gelas air mineral. Tentukan bruto, neto, dan tara dari sekardus air mineral tersebut. Oke. Misalnya ya, misalnya brutonya itu ya, brutonya 48 gelas air mineral adalah 1 kilogram. Ya, berarti brutonya itu nantinya akan ditambahkan ya. Oke, kita akan menghitung terlebih dahulu netonya sekarang. Kalau brutonya udah ya, ini brutonya udah 1 kilogram. Netonya, neto. Kan air mineral itu ya, air mineral kalau dia 48 gelas adalah 240 ml ya. Maka kalau 1 ml itu kan 0,001 liter ya. Oke, kalau 1 liter itu sama dengan 1 kilo. Kalau dia 240 ml ya, ini maka berarti 240 0,24 liter. Nah, oke. Sekarang 0,24 liter kalau ke kilogram berarti 0,24 kilogram ya. Lihat nih, liter ke kilogram. Tetap ya, kalau 1 liter sama dengan 1 kilogram. Berarti kalau 0,24 liter sama dengan 0,24 kilogram. Oke. Jadi kenapa ditulis ya ini 0,24 liter. Jadi berat neto ya adalah 0,24 kilogram. Oke, berarti kan tadi kalau brutonya aja 1 kilogram, netonya itu tadi 0,24 kilogram, berarti taranya ya, tara sama dengan bruto dikurang dengan neto. 1 dikurang dengan 0,24. Jadi 0,76. Oke, ketemu. Jadi taranya adalah 0,76 kilogram. Oke, selesai deh ya. Sekarang untuk nomor 10. Di dalam sekarung gabah, tentukan bagian-bagian yang disebutkan bruto, neto, dan taranya. Sekarung gabah ya. Berarti sekarung ini gabahnya. Misalkan. Nah, bruto itu sekarung gabah. Beserta gabahnya. Gabah. Karungnya ya. Kalau kita tulis karung beserta gabahnya. Nah, kalau neto itu berat gabahnya. Kalau apalagi tara berat karungnya. Karung kemasan gabah. Oke, selesai ya. Kita lanjut lagi ke contoh soal terakhir. Satu kemasan pertama tertuliskan netonya 70 ml. Oke. Dijual dengan harga 5.000 rupiah. Kemasan kedua tertuliskan netonya 140 ml. Dijual dengan harga 9.000. Kemasan ketiga netonya 210, dijual dengan harga 13.000. Seandainya uang yang diantri cukup, oke, kita sama kayak tadi ya, kita nggak usah baca banyak. Kita udah tahu soalnya mau kemana gitu ya. Oke, ini kemasan yang pertama. Berarti 70 ml beratnya dan harganya 9.000 ya. Maka harga dibagi dengan berat ya, berat. Harganya tadi 9.000 dibagi dengan 70. Ini coret, ini coret.
maka tinggal 900 dibagi dengan 7. Oke. Okay. 900 dibagi dengan 7 berapa? Kita akan menghitung kalkulator ya. 900 dibagi dengan 7. 900 dibagi dengan 7. 128,57. Oke, sekarang kemasan yang kedua. Kemasan yang kedua itu 140 ml. Harganya berapa? Ini harganya 5.000 ya. Ini bukan 9.000, ini harganya 5.000. Maaf. Ini 5.000 nih. Ini 5.000. Maka 500 ya. Ini 571. Nah, ini 71,43. Sekarang kemasan kedua itu harganya tadi 9.000. Kemasan ketiga 210 ml, harganya 13.000. Oke. Kalau ini kita buat ya, 9.000 dibagi dengan 140. Ini coret, ini coret. 900 dibagi dengan 14. Ini 64,28. Sekarang yang ini 17.000 dibagi dengan 210. Ini coret, ini coret. Berarti 1.300 dibagi dengan 21. Nah, ini 61,90. Jadi ya, sampo yang dibeli tadi adalah kemasan ketiga. Kemasan ketiga, karena harganya 61,90. Oke. Selesai ya. Sekian pembahasan kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.